Sore Bapak-Bapak Ibu-Ibu, pada video kali ini saya akan membahas tentang BRIS ya, Bank Syariah Indonesia Tbk. Bank Syariah BRIS ini menarik sejak kemarin. Itu dia di sini ya, pada tanggal berapa ini? Sebentar, saya geser dulu. Pada tanggal 10 Juli dia breakout EMA 200 ya. Kalau MA 200-nya dia belum breakout, tapi dia ada di area ini 2780-an ini ya, kurang lebih di area ini. Dimana hari ini mencoba breakout, tapi kurang tahu apakah berhasil atau lanjut besok atau turun dulu. Nah, ini menarik. Nanti saya akan bahasnya di bawah ya, di bawah. Oke, sebelum ke situ disclaimer dulu bahwa video ini bukan merupakan bagian dari bukan merupakan rekomendasi untuk menjual dan membeli saham, tapi video ini adalah bagian daripada jurnal trading saya. Video ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Bapak Ibu di bursa saham. Baik, jadi BRIS seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, bahwa kemarin dia sudah breakout dan ini bagus sekali, dimana dapat dilihat juga bahwa MA20 dan MA10 juga mengalami golden cross dan semakin menyempit dan membuka. Wah, ini menurut saya ini akan terbuka ya, harganya akan naik lagi gitu. Tapi nanti dulu, belum apa-apa, ini baru perkiraan awal, bisa saja salah. Oh iya, BRIS ini sebelum lebih jauh, BRIS ini merupakan saham yang jadi tempat investasi saya ya. Jadi saya membedakan antara saham yang untuk akun untuk trading dan akun untuk investasi. Nah, BRIS ini masuk dalam salah satu saham yang saya peruntuk untuk menyimpan dana investasi, itu BRIS. Tapi kalau kondisi seperti ini menarik juga ini untuk trading, ya sudah ditradingkan saja. Jadi ada dua. Kalau misalnya di sekuritas A saya pakai untuk investasi, di sekuritas B saya pakai untuk trading, tapi sama-sama BRIS gitu. Nah, ini masuk BRIS ini emiten yang masuk di lingkaran saham yang biasanya saya masukkan uang ke sana untuk investasi. Nah, kali ini saya mencoba akan untuk analisis untuk trading ya. Untuk trading karena ini menarik saham ini. Baik, saya akan masuk ke technical BRIS terlebih dahulu. Di sini ada support dinamis di 2660, yaitu itu adalah di range itu, di kisaran itu Bapak Ibu lihat di sini ada garis biru. Nah, di kisaran ini ya Bapak Ibu. Saya geser sebentar ke sini. Nah, di kisaran ini merupakan support dinamis dari BRIS. Support dinamis ini dibentuk oleh garis EMA 200. Kemudian support minor di sini ada 2620 di bawahnya. Di situ adalah garis EMA 10. Ada juga yang menggunakan, kalau nggak masalah yang menggunakan MA10 dan MA20, saya kira sudah cross juga hari ini. Coba kita lihat MA20. Nah, benar, dia udah cross lebih dahulu bahkan. Dan MA10 ya sudah cross lebih dahulu. Jadi nggak masalah ya Bapak Ibu mau pakai indikator apa aja, yang penting bisa membacanya seperti itu dan bisa konsisten dalam mengaplikasikannya. Untuk support minor kuat yang cukup kuat itu ada 2450. Itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, di kisaran ini ya, di sini. Menurut saya ini cukup kuat. Jadi stop loss akan saya letakkan mungkin di bawah sini, bisa juga di bawah sini ya. Kalau untuk trading. Tapi coba nanti di trading plan akan ada di bawah. Oke, resistennya di mana? Resisten ada di 2800. Nah, ini yang sedang mau diuji sekarang ini. Harga BRIS ini tuh hari ini
bentar lagi 2780 saat penutupan apakah akan ditarik ke atas atau ditarik ke bawah saya kurang tahu. Tapi kalau dia bisa ditarik ke atas ya ini resisten sedang diuji 2800 ya. Dan belum terlewati sepertinya. Sudah kesentuh tapi belum terlewati oleh harga. Dimana ini garis ini juga setara dengan garis MA200 kalau tidak salah, MA200 ya. Kemudian resisten kedua ada di 2990 itu di atas ya, atau di sekitaran 3000 di kisaran itu ya. Kemudian resisten selanjutnya ada di 3200, ini jauh ya Bapak Ibu di sini ya. Di sini ya. Di bulan Oktober 2024 sempat menyentuh di 3000, di 3000 besar, ini nggak tahu 3000 bayar. Nah, itu. Oke, balik lagi ke sini. Kemudian itu level-level yang cukup penting yang perlu diketahui tentang BRIS ini. Selanjutnya tren jangka pendek menurut indikator di sini MA20 dan MA10 dia ada dalam tren bullish dan terlebih dia sudah melampaui MA200. Menurut volume dan harga BRIS ini sudah valid breakout ya, dengan volume dan harga yang tinggi. Jadi coba dilihat volumenya. Nah ini ya Bapak Ibu, ini volumenya pada 10 Juli ini. Kemarin sudah saya sampaikan di aftermarket hari ini pasti naik dan beneran hari ini naik ya BRIS. Dan saya bilang pasti akan naik di 2780. Bapak Ibu kalau tidak percaya silahkan buka video aftermarket close analysis kemarin 10 Juli ya. Dan hari ini benar-benar naik nih BRIS. Karena apa? Kemarin saya juga nggak meramal gimana-gimana, tapi saya hanya membaca indikator ya, berdasarkan proyeksi, berdasarkan indikator. Dimana kemarin itu RSI naik, volume di atas rata-rata, harga naik ya wes. Pasti naik, dah itu aja. Jadi berdasarkan volume dan momentum aja. Nah, kalau hari ini volumenya lumayan, ini sepertinya mau ditarik ke atas. Kalau ditarik ke atas, mungkin besok akan lanjut naik ya Bapak Ibu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dia akan pullback dulu. Nanti akan saya bahas di bawah. Oke, lanjut lagi. RSI memiliki momentum yang kuat setelah kemarin itu naik. Ini naik lagi RSI-nya, tapi juga patut berhati-hati juga karena dia sudah mendekati level overbought ya di 70 ya, tapi nggak masalah, masih cukup jauh sebenarnya 62 sampai 70 itu masih cukup jauh. Sikap saya melihat berbagai sinyal yang disajikan oleh indikator-indikator tadi, maka sikap saya adalah buy dengan stop loss yang ketat. Artinya kalau saya memiliki, dan dengan stop loss dan manajemen ya, manajemen jangan lupa. Jadi misalnya saya memiliki modal 100 juta gitu untuk trading 10 saham, per saham misalnya per BRIS ini ya udah saya gunakan 10 juta dahulu seperti itu. Dan saya tidak akan masuk 100%, tapi dari modal 10 juta itu saya akan masuk dulu 20 sampai 25% karena nanti mengantisipasi harga turun ya Bapak Ibu. Bisa membeli lagi sepanjang masih di atas stop loss. Seperti itu. Baik. BRIS. Jadi ini sinyalnya, sinyal yang saya buat ada dua, ada agresif dan konservatif. Sebenarnya kemudian di sini itu untuk sinyal yang agresif ya, itu entry di 2750 dan di 2740 entry 2740 dan ini sepertinya keliru 2770 ya, 2770 di bawah harga ini, di bawah harga penutupan hari ini sepertinya. Nggak tahu masih dapat atau enggak, atau buy on strength lah besok pagi misalnya di atas satu tick di atas harga penutupan hari ini, besok pagi itu beli. Besok pagi, besok Sabtu ya, besok Senin masih bisa ada kesempatan. Jadi buy on strength di atas harga penutupan hari ini, tapi sedikit aja gitu karena sebenarnya semakin mengikuti harga, kalau ngejar harga itu risk rewardnya semakin kecil. Jadi saya sebenarnya untuk strategi buy agresif ini
perlu kehati-hatian dan manajemen yang ketat serta stop loss, dan saya lebih suka yang konservatif sebenarnya. Oke, masuk di range itu, kemudian TP di 3000, TP1, TP2 di 3200, untuk stop loss di 2600, atau nanti juga bisa melihat harga, bisa juga menggunakan stop loss di level 2450 ya. Sebenarnya saya lebih cocok yang 2450 ini, tapi nggak apa-apa. Di 2600 nanti, karena ini juga nggak masalah ya, kalau dia naik tinggi stop loss akan kita geser ke atas Bapak Ibu, akan saya geser ke atas. Di grup biasanya itu saya update ya, di grup Telegram. Kalau Bapak Ibu mau gabung gratis, silahkan, linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut lagi. Ini disclaimer on ya Bapak Ibu, seperti disclaimer yang saya bacakan tadi di atas. Kemudian untuk strategi konservatifnya, BRIS entry di 2700 atau di 2740, artinya nunggu turun dulu, pullback. Mungkin nggak turun, mungkin sangat mungkin sekali Bapak Ibu kalau lihat RSI. Dan kalau lihat candle hari ini ya, candle hari ini tuh dibuka di langsung up gitu, up. Ditutup kemarin itu kemarin itu high-nya itu di 270, hari ini itu dibuka di 2730, langsung satu digit di atas, langsung mengikuti gitu loh, walaupun dia turun lagi ke bawah. Itu bukan artinya ada orang-orang itu pengen beli gitu, jadi emosinya seperti itu. Jadi mungkin saja mereka yang sudah sadar, wah ini ketinggian, turun dulu, bisa jadi turun dulu di sini, kemudian nanti naik lagi. Jadi ini strategi konservatifnya saya mengandalkan pullback. Masuk di area pullback di range 2700 dan 2740. Kemudian tetapkan loss sama di 2600 atau di 2450 ya Bapak Ibu ya. Untuk TP nanti bisa digeser ketika harga sudah naik, geser ke atas stop lossnya. Seperti itu. Untuk TP1 itu di 2800, untuk TP2 itu di 3000. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Itu analisa teknikal mengenai BRIS, Bank Syariah Indonesia ya. Apabila Bapak Ibu tertarik untuk mendapatkan sinyal-sinyal seperti ini, saya biasanya akan bagikan di grup ya, biasanya lebih cepat seperti itu. Sebelum video biasanya sudah saya bagikan, tapi juga kadang video dulu, sinyal dulu, jadi menunggu mana cepatnya. Tapi rata-rata sebagian besar lebih cepat saya ketikkan ya, karena kan video perlu dibuat seperti ini, jadi butuh agak waktu yang cukup lama. Itu Bapak Ibu bisa gabung ke grup lebih dahulu, ke grup Telegram, linknya di deskripsi. Di sana Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan saya dan mendapatkan insight-insight seputar saham, misalnya saham apa, TOWR atau cuan atau apa gitu. Wah ini gimana sahamnya, saya sudah entry sekian kok, punya insight enggak gitu ya, saya berikan insight. Dari insight tersebut nanti Bapak bisa analisa ulang seperti apa kira-kiranya gitu. Jadi saya pun juga demikian, misalnya ada info apa saya juga bertanya pada Bapak Ibu yang ada di grup, mendapatkan informasi ya. Jadi kita diskusi di grup tersebut, linknya ada di deskripsi, silahkan gabung dan gratis. Demikian video analisis BRIS kali ini. Terima kasih sudah menontonnya sampai selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya. Selesai.